Ledakan bergemuruh di wilayah Kyiv tanggal 12 Juli dini hari. Tentara Rusia diduga menyerang fasilitas militer angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan tentang serangan mendadak drone Geranium di sejumlah titik. Alarm serangan udara berbunyi di sejumlah wilayah Ukraina, di Kyiv, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovograd, dan Cherkasy. Otoritas Oblast Kyiv mengatakan pertahanan udara sedang bekerja di wilayah tersebut. Administrasi militer Oblast Kyiv melaporkan di Telegram sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 12 Juli bahwa pesawat tak berawak Rusia diidentifikasi di atas ibu kota Kyiv. Pertahanan udara di kawasan itu sedang bekerja. Sehari sebelumnya, pasukan Ukraina menembak jatuh 29 drone serang, 5 drone pengintai, dan 1 helikopter selama 24 jam terakhir. Pada malam tanggal 11 Juli pasukan Rusia meluncurkan 28 drone Shahed dari arah tenggara, menurut laporan tersebut. Pasukan Ukraina berhasil menjatuhkan 26 kendaraan udara tak berawak UAV dan 1 drone pengintai Zala, kata Angkatan Udara Ukraina dalam pernyataan resmi. Запуски. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadiri KTT NATO di Vilnius, Lituania. Besok kami akan melanjutkan pekerjaan kami di Vilnius. Pertahanan kami adalah prioritas pertama. Dan saya berterima kasih kepada para mitra atas kesediaan mereka untuk mengambil langkah baru. Lebih banyak senjata untuk tentara kita berarti lebih banyak perlindungan untuk seluruh Ukraina. Kami akan membawa alat pertahanan penting baru ke Ukraina, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pertemuan bilateral direncanakan dengan mitra Amerika, Kanada, Jerman, Inggris, Belanda, Jepang, dan lainnya. Pertemuan pengukuhan pertama Dewan Ukraina NATO juga direncanakan, tambah Zelensky. Thank you. Sekretaris Jenderal NATO Stoltenberg mengatakan bahwa aliansi tersebut setuju untuk membatalkan prosedur standar bergabung dengan NATO untuk Kyiv. Menurutnya, sekarang Ukraina hanya membutuhkan 1 tahap untuk bergabung dengan organisasi, bukan 2. Ukraina akan menerima undangan ke NATO ketika anggota aliansi setuju bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi Ukraina, kata Stoltenberg. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari sebelumnya bahwa tidak masuk akal jika para pemimpin NATO tidak menawarkan jangka waktu keanggotaan kepada negaranya. Pada tanggal 30 September tahun 2022, Ukraina secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO, menyusul aneksasi Rusia atas Ukraina Selatan dan Timur. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 26.000 prajurit dan lebih dari 3.000 perangkat keras militer selama apa yang disebut serangan balasan, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu kepada wartawan tanggal 11 Juli. Kerugian musuh mulai dari tanggal 4 Juni telah mencapai lebih dari 26.000 prajurit dan 3.000 item dari berbagai persenjataan, kata Jenderal Bintang 4 Rusia ini. Menurut Shoigu, pasukan Rusia menghancurkan 21 pesawat, 5 helikopter, 1.244 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 17 tank Leopard buatan Jerman, 5 tank AMX produksi Prancis, dan 12 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dalam periode yang dilaporkan. Selain itu, pasukan Rusia melenyapkan 914 peralatan otomotif khusus, 2 sistem pertahanan udara,
25 sistem roket peluncuran ganda MLRS-403 meriam artileri lapangan dan mortir. 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов. Это важная цифра, потому что основной урон несет всегда артиллерия. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu mengatakan sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 176 roket HIMARS-27 rudal jelajah yang diluncurkan dari udara Storm Shadow dan 483 drone angkatan bersenjata Ukraina sejak Kyiv melancarkan serangan balik mulai tanggal 4 Juni. Shoigu menggarisbawahi kerusakan yang terjadi pada artileri Ukraina. Sekali lagi, saya ulangi, 403 senjata artileri telah dihancurkan, termasuk 43 senjata artileri buatan AS dan 46 senjata artileri self-propelled dari Polandia, Amerika Serikat, dan Prancis, tegas Menteri. Dia menambahkan bahwa pasukan Rusia terus menyerang cadangan musuh dan peralatan militer yang dipasok Barat dengan senjata presisi tinggi, sehingga mengurangi potensi ofensif angkatan bersenjata Ukraina. Menurut Shoigu, badan intelijen asing, terutama dari Amerika Serikat dan NATO, mengikuti dan menganalisis operasi tempur Rusia dengan cermat dan mencatat kemanjuran tinggi dari garis pertahanan dan ladang ranjau penghalang kami, dan pekerjaan profesional penerbangan tentara dan serangan darat pesawat yang melakukan serangan preemptif pada target musuh. Да, вы знаете, ведут довольно активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорывать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan dua pos komando Brigade Mekanik ke-24 dan ke-65 AFU di dekat Torets, Republik Rakyat Donetsk dan Orekhov, wilayah Zaporozhye, serta 75 artileri unit AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer di 95 area. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh dua pesawat Su-25 musuh di dekat Sadovoye dan Tiaginka, wilayah Kherson, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 3 rudal jelajah Storm Shadow dan 1 proyektil HIMARS MLRS dicegat. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak Ukraina dicegat di dekat Zitlovka, Novokrasnyanka, Novodruzhsk, Republik Rakyat Lugansk, Volodino, Republik Rakyat Donetsk, Lubimovka, wilayah Zaporozhye, dan Konstantinovka, wilayah Kherson. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 11 Juli mengatakan secara total angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 455 pesawat dan 241 helikopter, 4.966 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.649 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.137 kendaraan tempur dilengkapi dengan MLRS, 5.413 meriam dan mortir artileri medan, serta 11.592 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 11 Juli Rusia kehilangan 235.020 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.089 tank, 7.983 kendaraan tempur lapis baja, 6.966 kendaraan dan tangki bahan bakar,
4.385 sistem artileri, 672 sistem peluncuran roket ganda, 414 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.693 drone, dan 18 kapal. Artileri Rusia dari Brigade ke-132 menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Donetsk. Kendaraan yang datang untuk mengevakuasi infanteri juga terkena. Video diterbitkan tentara DPR. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan unit operator UAV dari Brigade Mekanik Terpisah ke-47, Magura, yang bekerja dari pagi hingga malam, membantu infanteri untuk menjalankan tugas mereka, menyebabkan kerugian pada tenaga dan peralatan musuh. Drone serang adalah masa depan. UAV kecil dapat menghancurkan tank seharga $1,5 juta. Kami pikir hasilnya sepadan, kata salah satu operator drone.
Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman prajurit dari Batalion Penyerangan Terpisah ke-225 di arah Berhiv secara profesional mengalahkan Rusia. Tentara Rusia berada di bawah tembakan artileri Ukraina. Korban musuh masih belum dihitung, demikian keterangan video Divisi Strategis Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.